10 tahun yang lalu, tiba-tiba Rip muncul di planet yang damai. Orang-orang yang tiba-tiba melihat suatu keanehan di depan mereka auto panik ketakutan. Dan yang muncul dari suatu keanehan yang disebut Rip itu adalah monster-monster yang tak terhitung jumlahnya. Umat manusia tidak berdaya melawan monster-monster itu. Namun karena keanehan itu, umat manusia juga mengalami kebangkitan. Manusia yang membangkitkan kekuatan super disebut Hunter. Dan mereka pun mampu untuk melawan monster-monster yang keluar dari Rift. Semua orang memperoleh status screen seperti saat mereka di dalam sebuah game dan bisa melihat psychical stats dan skill mereka. Lee Do-jun, seorang pria tanpa status spesial, belum bangkit atau memang tidak punya status. Dia melanjutkan belajarnya selama 3 tahun lalu menyelesaikan pelayanan wajib militer. Wajib militer selesai dan dia bergabung dalam agensi Rift Management dan menjadi karyawan di sebuah tim Rift Management Seoul. Dia sering melakukan kesalahan saat bekerja dan dipanggil Lee Do-jun si linglung dan kacau. Tapi akhirnya dia berhasil mendapatkan tugas pertamanya sebagai tim Rift Management. Walaupun butuh waktu lama untuk mendapatkan tugas itu, kurang lebih 1 tahun setelah bergabung. Do-jun pun sangat senang sekali. Tugas pertamanya mengintai Rift yang muncul di distrik Gangdong. Tapi saat dia menyeberangi jalan, walau lampu penyeberangan sudah hijau, ada sebuah truk yang tidak berhenti dan langsung menabraknya. Do-jun pun tertabrak. Supir goblok. Do-jun terbangun, tapi entah di mana. Namun lama-kelamaan dia menyadari bahwa dia terbangun di sebuah tempat yang disebut dunia murim. Dia di sana terus bertarung dan berkali-kali terbunuh, tapi dia bisa bangkit lagi dan lagi. Do-jun bisa bangkit kembali setelah dibunuh berkat skill yang dia dapatkan setelah terbangun di dunia itu. Skill itu bernama Pocket Watch. Kemampuan skill untuk kembali ke hari sebelum dia mati. Dia bertarung, terbunuh, lalu bangkit kembali, dan terus begitu. Sampai ingatan masa lalunya memudar, bahkan namanya sendiri juga hilang. Dan Do-jun pun menjadi yang terkuat di dunia murim. Sampai mendapat julukan Heavenly Demon dari penduduk murim. Setelah menjadi yang terkuat, dia terdiam. Apa yang tersisa darinya sekarang? Tiba-tiba Do-jun kembali ke dunia nyata. Dia tersadar di tubuh aslinya. Do-jun berada di rumah sakit. Dia tiba-tiba langsung pergi. Dokter dan suster heran karena Do-jun kemarin baru dioperasi selama 17 jam. Wah, parah berarti lukanya. Dokter dan suster tidak mengerti. Do-jun terlihat sangat sehat. Walau Do-jun terlihat sangat sehat, tapi ingatannya jadi samar-samar tentang Korea. Ya, itu karena entah berapa lama dia hidup di dunia murim dan mengalami hal yang tragis. Walau cuma beberapa jam sih di dunia asli, mungkin cuma 1 hari. Lalu Do-jun melihat status miliknya dan statusnya 999 atau mentok lah. Dengan titel Heaven's Demon-nya juga ada beserta jam pocket Triple S. Mungkin status itu hasil dari membantai orang. Di dunia murim, Do-jun seringkali dikhianati sehingga tidak lagi percaya pada orang lain. Dan untuk sekarang dia ingin hidup normal saja di Korea. Do-jun ternyata langsung pergi ke tempat kerja. Orang-orang yang melihatnya kaget karena kecelakaan itu cukup parah. Tapi mereka sekarang melihat Do-jun seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan dia yang dulunya gagap sekarang jadi tidak lagi. Dan juga mereka heran kenapa Do-jun jadi lebih tinggi dan tampan juga. Mereka tidak percaya orang ini adalah Do-jun. Mereka meminta Do-jun untuk melakukan fingerprint dan mesin finger memverifikasi bahwa dia adalah Do-jun. Tapi karena Do-jun baru sembuh, mereka menyuruh Do-jun untuk pulang saja dan beristirahat. Do-jun pun pulang. Dia lupa password kontrakannya. Tapi tiba-tiba ada yang datang dan membukakan pintu. Seorang perempuan membuka pintu dan memanggil Do-jun paman. Do-jun kaget, tidak tahu atau tidak ingat siapa. "Kamu siapa?" Mereka berdua masuk lalu berbicara. Nama si perempuan ini adalah Yun-hee. Yun-hee menjelaskan bahwa dia adalah anak dari pacar kakaknya Do-jun. Hah?
Ibunya si Yunhee kecelakaan. Dia bingung harus tinggal dengan siapa. Ibunya yatim piatu. Bapaknya gak tahu. Sebenarnya Yunhee sudah menjelaskan itu semua, tapi Dojun lupa karena ingatannya samar-samar. Dojun ngasih tahu Sandi rumahnya dan Yunhee hari ini masuk ke rumah Dojun. Yunhee sudah memasak omurice untuk dimakan Dojun sepulang kerja. Namun Dojun tetap tidak bisa membiarkan Yunhee tinggal. Yunhee berkata bahwa Dojun sudah menyetujui Yunhee untuk tinggal di rumahnya, sambil menunjukkan SMS dari Dojun 2 hari yang lalu. Alasan Dojun tidak bisa menerima Yunhee karena ingatannya sedikit terganggu atau hilang. Dojun menjelaskan dia habis tertabrak mobil, tapi tubuhnya sudah baik-baik saja dan dia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri lagi. Lalu Yunhee mengajukan untuk membuat kontrak saja, kontrak untuk jadi ayahnya sampai dia lulus atau sampai dia masuk asrama. Dia juga bisa membereskan pekerjaan rumah, itu pasti akan sangat membantu Dojun yang ingatannya bermasalah. Yunhee membujuk-bujuk Dojun. Dojun berpikir sejenak, itu semua cukup bagus baginya yang butuh waktu agar terbiasa di Korea lagi. Dojun terlalu banyak menghabiskan waktu di Central Flint. Dojun pun menyetujui dan membuat kontrak dengan Yunhee. Kontraknya, Yunhee tinggal hingga akhir tahun dan Yunhee membuat catatan pengeluaran dia yang akan ditanggung oleh Dojun dan Yunhee harus mengurus pekerjaan rumah. Mereka berdua setuju, kontrak beres. Yunhee senang sekali dan menangis manja. Yunhee tidak sengaja melihat Dojun yang sedang ganti baju. Yunhee jadi malu. Dojun menanyakan ada apa. Yunhee mengatakan kalau bahan makanan di kulkas sudah habis. Lalu Dojun memberikan kartu ke Yunhee. Lalu Yunhee mengajak Dojun untuk pergi berbelanja bareng saja untuk memulihkan ingatan Dojun. Dojun berpikir benar juga. Lalu mereka pun berbelanja bareng. Saat mereka memilih daging, tiba-tiba sesuatu keanehan terjadi di belakang mereka. Riff muncul. Orang-orang yang ada di dekat Riff panik dan juga ketakutan. Lari! Yunhee berkata, itu adalah Riff sambil mengeluarkan pistol dari dalam tasnya. Ayah, tempat ini berbahaya, jadi larilah. Muncullah sosok monster dari dalam Riff. Monster kolor hijau. Goblin cabul gak sih? Itu goblin. Dojun yang melihat itu ketakutan. Yunhee pun langsung menembakkan pistol mananya. Goblin itu tertembak dadanya, tertembus peluru mana dan mati. Warga bersyukur ada hunter di sini. Dojun yang melihat itu menyadari bahwa Yunhee adalah seorang hunter. Yunhee yang sudah menyuruh Dojun untuk lari, tapi Dojun masih di sini. Yunhee mengkhawatirkannya. Sudah kubilang di sini berbahaya, kata Yunhee. Dojun pun meminta maaf dan dia akan lebih berhati-hati. Benarkah? Ucap Yunhee dengan muka khawatir dan manja. Iya Yunhee, kata Dojun meyakinkan Yunhee. Petugas pun datang dan menginvestigasi dan menanyakan pada Dojun, apakah Anda yang mengalahkan goblin itu? Dojun menjawab, tidak, yang mengalahkannya anakku. Lalu petugas meminta kartu identitas dan juga jika memberikan nomor telepon, alamat rumah dan nomor rekening, maka akan mendapat kompensasi. Mereka pun pulang. Tiba-tiba ada pesan masuk ke HP Yunhee. Uang kompensasi telah dikirim ke polisian. Yunhee sangat kaget dan juga senang. Dojun bertanya-tanya, Yunhee bisa hidup sendiri sebagai hunter, tidak ada alasan untuk tinggal bersamanya. Yunhee mengatakan, itu cuma beruntung. Kemunculan Riff itu acak dan Dungeon Riff cuma bisa dimasuki oleh hunter resmi dan memiliki party. Yunhee belum punya izin hunter. Kekuatan Yunhee masih belum bangkit, tapi dia bisa menggunakan mana. Dia bukan hunter resmi, tapi ada izin untuk menggunakan pistol mana. Dojun memuji Yunhee, hebat. Yunhee senang. Makanya kau harus merawatku dengan baik karena aku berencana menjadi sangat terkenal suatu hari. Mereka pun makan bareng. Yunhee menanyakan Dojun sekarang ngapain atau kerjanya apa. Dojun menjawab dia kerja di balai kota. Yunhee lega karena ayahnya tidak bekerja di tempat yang membahayakan.
Mungkin Yuni menyangka Dojun PNS biasa, padahal kan Dojun kerja di manajemen Riff. Dojun pergi ke tempat kerja, temannya pun menunjukkan tempat duduknya. Dia duduk di sebelah seniornya. Temannya pun memperkenalkan diri lagi karena melihat Dojun yang sepertinya lupa. Kwon Hyuk-soo seniornya, katanya. Mereka seperti sedang menunggu seseorang. Bersabarlah, lagi pula mereka kan hunter hebat, kata dia. Cih, apa rank F juga bisa disebut hebat, kata si bos ini. Tiba-tiba seorang perempuan berambut merah datang dengan terengah-engah. Aku tidak terlambat kan, kata perempuan ini sambil tersenyum. Senyuman yang dapat merungkadkan om-om. Hyuk-soo menyuruh Dojun untuk menyapa perempuan itu. Perempuan itu adalah hunter yang baru disewa kantor. Dojun, tanda tanya. Hyuk-soo pun membawa Dojun dan menjelaskan, departemen kita menangani tugas yang terkait dengan eksplorasi Rift. Jadi biasanya harus ke lapangan dengan hunter. Ini Cak Yeji, dia hunter. Hyuk-soo memperkenalkannya pada Dojun. Dojun pun saling berkenalan dengan Cak Yeji. Hyuk-soo menambahkan, itu adalah tanggung jawabmu. Dojun pun jadi tanda tanya lagi. Jadi pada saat ini karena kondisi Dojun, Hyuk-soo akan mengambil alih pekerjaan Dojun. Si bos juga sejak awal cemas pada Dojun. Apa bisa Dojun menyelesaikan pekerjaannya, dan kini malah terluka. Dojun terdiam sejenak dan berpikir, apa aku sedang dibully? Tidak, biar aku saja, kata Dojun dengan tegas. Hyuk-soo menenangkan dan melarang Dojun untuk jangan berlebihan begitu. Bos juga marah pada Dojun. Hei kau, menganggap remeh ini ya? Kau mejamu saja kau lupa. Dan juga semuanya sudah melaporkan pada atasan bahwa Hyuk-soo yang akan mengambil alih. Dojun pun panas. Pekerjaanku akan aku selesaikan, dengan tatapan tegas. Kumohon. Hyuk-soo dan bos tetap khawatir pada Dojun sebagai teman. Dojun pun berangkat bersama Cak Yeji. Dojun membaca dokumen tugasnya. Jadi tugasnya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Rift. Awalnya tugas ini dilakukan oleh para hunter, tapi beredar dokumen palsu sehingga untuk sekarang pemerintah yang mengambil alih. Dojun melihat Cak Yeji membawa sesuatu. Dojun menanyakan apa itu. Cak Yeji pun langsung menunjukkannya. Itu adalah setelan dan juga pedang. Setelan yang termurah namun harganya 3 juta won, dan juga pedang rank D Skeleton Warrior. Mereka diperiksa dulu sebelum masuk ke dalam Rift. Cak Yeji terdiam di depan Rift. Ini adalah kali pertama Cak Yeji akan masuk ke dalam Rift sendirian tanpa party. Sebelum memasuki Rift, tiba-tiba ada yang memanggil Cak Yeji dari belakang, yang sepertinya mengenal Cak Yeji. Wah, sudah sejak lama kupikir kau berhenti jadi hunter. Ternyata tidak, kata orang ini. Cak Yeji langsung keringat dingin. Entah kenapa. Orang ini terus bertanya pada Cak Yeji dengan pertanyaan yang membuat Cak Yeji kena mental. Kau bergabung dalam guild juga? Oh, ada orang yang membiarkanmu masuk. Kau bahkan tidak bisa menggunakan mana. Hebat banget bisa sejauh ini. Aku memujimu loh. Cak Yeji semakin tertunduk. Dojun menanyakan apa orang ini kenalan Cak Yeji. Cak Yeji menjawab iya. Mereka adalah teman satu akademi saat mempersiapkan diri menjadi hunter. Orang ini memperhatikan kartu pengenal Dojun, lalu mengejek lagi. Pantesan tidak mungkin ada guild yang akan menerimamu. Datang ke sini berarti kau itu cuma rank F. Sudah cukup, itu sangat memuakan, kata Dojun menyela. Orang itu terus meremehkan. Hah, dia bilang apa? Lalu marah. Cih, dasar sialan. Dojun pun diangkat. Kau gak suka dengan yang kulakukan tadi. Kau mau apa? Hah? Tuan pegawai swasta?
Hah, memangnya apa yang akan kau lakukan? Dojun dengan tatapan mata yang sama sekali tidak merasa takut pada orang ini. Lalu Dojun dengan mata merah menyala menekan orang ini. Aku gak bakal melukaimu kalau kau membiarkan kami pergi dalam 3 detik. Orang ini merasakan tekanan yang luar biasa dari Dojun. Tekanan aura hitam ini sampai membuatnya tidak bisa bernafas. Temannya memanggil, "Hanjong, kau kenapa?" Mereka tidak tahu kenapa. Hanjong cuma terdiam. Oh, jadi namanya Hanjong, guys. Tiba-tiba Hanjong jatuh dan pipis. Dojun pun bertanya, "Ada apa? Apa kau bisa berdiri?" Dengan tatapan yang masih menekan. Hanjong pun tertekan lagi. "Nah Hanjong, dasar orang rendahan. Kalau kau masih ingin hidup, pergilah dan jangan menghalangi kami." Hanjong berkeringat dingin, menangis dan beringus. Baik pak." Dojun pun langsung mengajak Jaeji untuk langsung masuk sebelum melihat sesuatu yang lebih menjijikan, kata Dojun. Dan mereka pun memasuki Rift. Lalu Dojun mendaftarkan Riftnya ke dalam sistem manajemen Rift dan memilih rank F. Mereka siap dan Jaeji memimpin jalan. Jaeji senang sekali karena dulu masuk Rift dia cuma sebagai pembawa barang, tapi kini dia punya tanggung jawab untuk melindungi orang dan dia harus membuktikan diri di depan manajer kalau dia itu bisa lebih dari hunter sewaan. Tapi hanya melihat goblin saja dia langsung ketakutan. Dojun melihat status Jaeji. Ini bukannya status untuk orang dewasa biasa, pikir Dojun. Level cuma 4, tidak punya title, dan mana 0. Tapi status skillnya bagus. Scholars Swordmanship dengan rank S, tipe pasif. Dengan efek dapat mempelajari ilmu pedang cendekiawan. Tapi ada yang tidak bagus. Jaeji tidak akan memperoleh mana apapun sampai dia mencapai fase ketiga dan dia baru fase ke-1. Kemudian Dojun bertanya, apakah skill Nona Yeji itu pelatihan ilmu pedang? Jaeji tertunduk. Ya, itu benar. Awalnya Yeji senang dengan skill S rank yang langka. Dia menjadi yang nomor 1 waktu di akademi. Ujian tertulis, dapat nilai sempurna, dan pertandingan selalu ia menangkan. Tapi sedihnya dia tidak punya mana. Ya, dia harus masuk ke fase 3 agar bisa menggunakan mana. Jaeji menceritakan itu dengan sedih pada Dojun. Dia sudah berusaha semampunya, tapi masuk ke fase 2 pun tidak bisa. Tiba-tiba mereka diserang. Dojun pun menarik Jaeji yang sedang tidak fokus. Sebuah pentungan menghancurkan tanah. Dojun pun berbisik ke Jaeji, "Kau harus menaklukkan mereka." Baik pak, kata Yeji. Yeji pun memfokuskan diri dan maju menyerang goblin. Dengan gesit dia menghindari ayunan pentungan goblin, lalu mengayunkan pedangnya, membuat goblin tersebut terluka dan langsung menghujamkan tendangan pada muka si goblin sampai terdorong, lalu dengan cepat menebas kepala si goblin. 1 goblin kalah. Jaeji tersenyum. "Kau lihat itu manajer, aku mengalahkan goblin dengan mudah." Jaeji kaget. 1 goblin mengarah pada Dojun. "Manajer, ada goblin, awas!" Jaeji takut Dojun bisa saja terbunuh. Si goblin menyerang Dojun dengan cakarnya, tapi Dojun dengan santai menghindarinya. Jaeji sangat khawatir dan juga kaget melihat Dojun menghindari serangan goblin dengan sangat tenang dan juga santai sekali. Goblin yang gagal menyerang Dojun malah terguling dan terjatuh ke tebing. "Sia sekali kau, Dek." "Buset," ucap Yeji yang kaget melihat hal barusan. Dojun mengatakan pada Yeji untuk tetap fokus karena mereka masih di tengah pertandingan. Si goblin menyerang Yeji. Yeji menahan dengan pedangnya. Yeji sepertinya sudah kelelahan. Dia terdorong oleh serangan goblin. Si goblin tersenyum seperti meremehkan Yeji.
Yeji dengan kelelahan, dia maju menyerang. Tapi serangan Yeji malah seperti itu. Bahkan Yeji tertekan. Dojun pun menghela napas. Nona Yeji, aku yakin kau tahu bentuk dasar berpedang itu bukan posisi menyerang yang agresif seperti yang tertulis di sini. Kau harus memanfaatkan gerakan lawan dan mengeluarkan sedikit mungkin usaha, kata Dojun. Dojun pun menyuruh Yeji untuk melangkah mundur dan mengambil napas dalam-dalam agar napasnya tenang dan ayunan pedang juga stabil. Yeji mundur dan mengambil nafas. Si goblin juga kelelahan. Dojun menyuruh Yeji untuk fokus pada lawan dan fokus pada serangan berikutnya. Pasti akan ada celah. Si goblin maju menyerang. Yeji fokus melihat serangan itu. Si goblin menyerang dengan kuat, tapi Yeji menghindari serangan itu. Dan tiba-tiba saja Yeji sudah berada di belakang goblin, bersiap memotong leher si goblin itu. Si goblin pun tertebas. Dojun pun memuji Cak Yeji. Itu barulah mirip dengan seorang ahli pedang. Mereka pun mengakhirinya. Cak Yeji sudah membunuh 17 goblin. Sebenarnya kau bisa mendapatkan lebih banyak uang kalau kau berburu sendirian. Tapi kenapa tidak berburu sendiri? Tanya Dojun. Cak Yeji menjawab, dia tidak melakukan ini demi uang. Dia hanya ingin jadi bagian dari kelompok. Yeji bertanya, kenapa manajer kau menyembunyikan kekuatanmu? Kau tahu banyak soal ilmu pedang kan? Dojun menjawab, tidak, apa maksudmu? Aku duluan. Dojun langsung pergi keluar rift. Dojun pun pulang, tapi dia diikuti oleh seseorang. Dojun menghela nafas dan menepuk jidat. Aku takkan marah kalau kau keluar dalam waktu 10 detik. 10, 9, 3, 2, 1. Yeji pun menampakkan dirinya. Dojun bertanya kenapa Yeji membuntutinya. Yeji menjawab, karena manajer belum menjawabnya. Jawab apa? Tanya Dojun. Soal apakah kau menyembunyikan kekuatanmu atau tidak. Saat mengobrol, tiba-tiba perut Yeji berbunyi. Karena kau sudah mengikuti sampai depan rumahku, kau boleh pulang setelah makan, kata Dojun. Tapi Yeji malu-malu. Dia berpikir harus segera pulang karena sudah larut. Dojun mengatakan, karena ini waktunya makan malam. Makan malamnya pasti sudah disiapin. Yeji kaget mendengar ada yang menyiapkan Dojun makan malam. Aku tinggal sama putriku, kata Dojun. Yeji makin kaget lagi mendengar Dojun punya putri. Lalu Dojun menyuruh untuk merahasiakan pekerjaannya karena putrinya si Yunhee tahunya Dojun pegawai biasa. Yeji nurut aja dan murung. Tiba-tiba pintu dibuka oleh Yunhee. Selamat datang. Ya? Yunhee tanda tanya. Cak Yeji kaget. Buset, ayah putrinya. Kenapa putrinya udah gede gini? Kirain manajer itu masih usia 26. Atau dia itu semacam anak sekolah super. Apa ayah itu nama hewan peliharaannya? Tidak masuk akal. Yeji seperti tersambar petir, sulit memahami ini. Yunhee bertanya, siapa dia? Teman kerja, kata Dojun. Aku teman kerja Pak Dojun, ucap Yeji. Itu saja. Yunhee tidak percaya. Dojun menjelaskan mereka satu departemen. Bisa kita masuk ke dalam? Yunhee dengan ceria menyambut Dojun. Dalam rumah terlihat sangat celing sekali. Kami mau segera makan, jadi lebih baik kau pulang saja sehabis minum segelas teh ya, ucap Yunhee sambil tersenyum. Dojun mengatakan, kita akan makan bareng juga sama Yeji. Yunhee auto bete dengan terpaksa menerimanya. Apa dia masih pubertas? Kata Dojun. Enggak, jawab Yunhee dengan sedikit kesal. Cak Yeji berpikir, jangan-jangan apa Mereka pun makan bersama. Setiap Yeji berbicara, Yunhee selalu menjawab kacrut. Yunhee melihat koper yang dibawa Yeji. Apa koper itu? Yap, aku adalah hunter. Ya, meskipun masih F-rank, ini masih tipe umum. Ini dibuat oleh Sword Lab. Ditambah lagi, Yeji menjawab dengan ceria. Tiba-tiba dia tersadar. Ups, dan berpaling melihat Dojun. Dojun auto gelap. Rahasiakan woi. Yunhee pun bertanya-tanya,
Kan ayahnya cuma pegawai biasa. Dojun mengatakan itu kerjaan sampingan Yeji. Yunhee tiba-tiba menggebrak meja dan berdiri. Yeji auto panik. Tapi ternyata Yunhee senang. Lalu Yunhee juga menunjukkan formulir bahwa dia juga akan masuk Akademi Hunter. Yunhee terus mengobrol dengan senang. Kalau bahas Hunter senang dia. Karena sudah larut, Yeji pun pamit pulang. Yunhee mengatakan hari ini sangat menyenangkan. Yeji menjawab, iya, lain kali aku mampir lagi. Enggak usah, kata Yunhee. Karena aku gak bisa ngubah apa yang gak aku suka. Walau mengatakan itu sambil tersenyum, tapi itu menusuk. Dojun pun menyuruh Yunhee untuk masuk. Dia akan mengantar Yeji ke stasiun. Yunhee sedikit kesal. Baiklah, cepetan balik ya. Yeji menyadari bahwa Yunhee bukan anak kandung Dojun. Itu terlihat dari umur mereka. Gak pakai cincin, gak ada foto, dan juga nama terakhir Yunhee. Dojun kaget. Ternyata Yeji teliti juga. Yeji menyindir. Ada hubungan apa? Bukan hubungan berbahaya kan? Dojun pun menjelaskannya. Yunhee keponakannya. Karena suatu kondisi, kakaknya tidak bisa merawat Yunhee dan tinggal di rumahnya. Dojun menyuruh Yeji untuk merahasiakan ini saat kerja dari yang lain. Mereka pun sampai di stasiun. Dojun langsung pulang. Yeji menanyakan, apa nama terakhir kakaknya itu Seol? Tapi tidak terdengar oleh Dojun. Apakah akan ada sangkut pautnya? Ya, kita lihat saja. Nama Seol. Keesokan harinya, di tempat kerja Dojun, si bos melihat hasil eksplorasi Dojun kemarin. Si bos kaget, tidak percaya. Dojun menyelesaikannya dengan sempurna, mengumpulkan banyak data, dan itu dilakukan dalam sehari, yang biasanya butuh waktu berbulan-bulan untuk hasil data sebanyak itu. Bos menanyakan, Hyuksu, kau membantunya? Tentu saja tidak. Hyuksu juga terkejut. Kerja bagus Dojun, kata Hyuksu. Cak Yeji datang. Dia kebetulan lewat sini. Padahal dia tidak usah datang hari ini, kata Dojun, karena tidak ada kerjaan Hunter. Hyuksu memberikan selembar kertas. Itu adalah jadwal ujian evaluasi Hunter. Hyuksu pikir Dojun harus tahu soal itu. Ujian evaluasi Hunter. Setiap Hunter diharuskan mengikuti ujian evaluasi Hunter setiap setahun sekali. Tergantung dari skornya, nilainya bisa naik maupun turun, yang berarti hari ujian itu cukup penting bagi seorang Hunter. Dojun pun membaca kertas itu. Dia jadi tahu sistem penilaiannya. Ada ratusan guild di Korea. Guild bersaing untuk merekrut Hunter rank tinggi. Makanya tak terhitung jumlah Hunter yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pindah guild atau pindah tempat kerja. Jadi hari ujian evaluasi itu juga disebut sebagai hari pemindahan pasar. Hyuksu mengatakan ini hari yang paling dicemaskan ketua, karena kalau Hunter sewaan mendapat nilai yang tinggi, mereka akan cenderung pergi dan bergabung ke guild lain. Akan lebih baik kalau Nona Cak Yeji dapat nilai rata-rata, sehingga kita bisa melanjutkan kerjasama dengannya. Nona Yeji dijadwalkan mengikuti tes dalam waktu 1 minggu. Itu akan menjadi ujian pertamanya. Dojun menanyakan apa Yeji akan pindah jika mendapat nilai bagus. Yeji menjawab, tidak, dia ingin bisa memperbarui kontrak. Dojun gak bisa menentukan itu. Dojun berpikir akan lebih bagus kalau Yeji meningkatkan ranknya sebelum evaluasi itu. Itu juga akan membuat eksplorasi Dojun lebih mudah jika Yeji naik rank, dan itu juga bisa meningkatkan gaji tahunan Yeji. Yeji berkata, dia akan selalu jadi rank F kok. Yeji merasa dia tidak akan berkembang lagi. Jadi jangan khawatir masalah pindah. Yeji terdiam. Dia tidak akan pernah bisa menggunakan mana lagi. Penilaian Hunter ditentukan dari level, stat, dan rata-rata pengalaman bertarung. Semua itu ditotal dan akan menentukan rank Hunter. Bagaimanapun, yang paling penting adalah mana seseorang, dan dengan mana stun, Hunter akan bisa meningkatkan kemampuan fisiknya. Itu disebut mana injection. Tapi bagi Cak Yeji, bagaimana bisa? Dia tidak bisa menggunakan mana.
dia tidak akan bisa menjadi kuat. Dojun juga terdiam memikirkan Yeji yang tidak punya mana. Mustahil walau cuma mencapai rank S sekalipun. Dojun mengatakan, kita tidak akan tahu sebelum kau mencobanya. Yeji dengan sedih, aku lebih mengenal diriku sendiri. Aku terlahir untuk jadi rank F. Ya, kalau begitu, Dojun cuma bisa mengerjakan tugas rank F. Karena cuma Yeji Hunter yang bertugas dengan Dojun. Peringkat Yeji menentukan peringkat Rift yang bisa dieksplorasi Dojun. Yeji dengan sedih mengatakan, kalau Dojun mendapatkan hunter lain, Dojun dapat berbuat lebih banyak. Itu benar, mungkin seharusnya aku harus gitu. Aku bisa membuat pengumuman kalau aku sedang mencari hunter. Nona Yeji, kaulah satu-satunya hunterku, kata Dojun. Hati Yeji auto bergetar. Duar, ikutlah denganku. Dojun membawa Yeji ke tempat pelatihan hunter. Dulunya ini adalah kantor, tapi baru-baru ini direnovasi menjadi ruang pelatihan. Dindingnya spesial, bisa menyerap sebagian damage. Bahan pembuatannya disediakan oleh hunter Bureu. Dojun pun bertanya, Yeji tidak bisa menggunakan mana. Apakah Yeji pernah mencoba untuk memperkuat tubuh? Yeji menjawab, ya seperti yang kau lihat, aku tidak bisa menggunakan mana tanpa mencapai fase ketiga ilmu pedang. Paling buruk. Tanpa mana ada memperkuat tubuh. Dojun meminta Yeji untuk menunjukkannya. Yeji menunjukkan catatannya. Catatan yang sangat banyak. Tapi Yeji juga tidak memahami sepenuhnya. Ada 3 entitas. Alam semesta tercipta dari 3 entitas, yaitu langit, bumi, dan manusia. Karena segala sesuatu di alam semesta ini dimulai dengan 3 entitas, maka ... Dojun melihat gambar ilustrasi skill. Dia tidak yakin, tapi terlihat mirip dengan 3 entitas seni pedang, bukan ilmu pedang. Ilmu pedang berasal dari 3 entitas seni pedang. Kita cerita dulu guys, bercerita yang diceritakan oleh cerita Jin Suwon, sang Sword Saint. Dia seorang pelajar setia, tiba-tiba muncul bagaikan komet, memenangkan Bimo, melawan petarung terkuat di bawah surga, lalu menghilang tanpa jejak. Apa itu Bimo? Bimo itu pertarungan 1 lawan 1 hingga mati, dan pertarungan terkuat di bawah surga adalah gelar yang diberikan pada petarung terkuat di Murim. Dia menafsir ulang kepahaman tentang 3 entitas seni pedang dan merupakan yang paling jenius. Dia menyebut pedang itu dari ilmu pedang, dan legenda mengatakan bahwa dia mewariskan seni pedang itu pada pejuang yang dikalahkannya sebelum menghilang. Jadi seni pedang lebih tinggi dari ilmu pedang. Terus sang jenius yang mewariskan seni pedang ini siapa ya? Ada kemungkinan Dojun kah? Dojun memegangi Cha Yeji dan mengatakan, Nona Yeji, tidak ada yang seberuntung dirimu. Yeji auto bergetar dan memerah. Hari berikutnya, Dojun setiap hari, setiap jam 6, selalu berbarengan keluar bersama Cha Yeji. Ternyata mereka pergi ke tempat pelatihan. Cha Yeji berlatih menggunakan pedang. Dan kini dia bisa merasakannya, merasakan mana. Lalu dia mengecek statusnya. Status lainnya tidak ada yang berubah, tapi sekarang ada internal force atau kekuatan batin dengan nilai 10. Dulu yang paling bawah itu mana? Apakah internal force itu mana? Skill Scholar Swordsmanship Yeji kini sudah mencapai fase ketiga. Wah, ini Dojun jenius sih. Mereka sudah berlatih selama seminggu. Kemampuan Yeji meningkat dengan pesat. Yeji pun bersyukur dan berterima kasih pada Dojun dan berkata, seperti yang kuduga, kau beneran menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Dojun pun menghela nafas dan langsung pergi. Kita berjumpa lagi di kantor Hunter besok, lalu pulang. Keesokan harinya di kantor Hunter, itu Kang Min Hyuk dan Han Min Ji, 2 penilai besar bersamaan. Mereka teriak-teriak melihat bintang Hunter. Dojun bertanya, apa mereka itu terkenal? Yeji kaget, Dojun tidak tahu. Yeji ngasih tahu, mereka rank ke-7 dan 10 dari Guild Icarus. Mereka termasuk segelintir hunter yang paling kuat di dunia. Dojun pun melihat mereka. Kelihatan gak kayak gitu?
Kau mungkin bisa mengejar mereka dengan berlatih tanpa henti selama setahun, kata Dojun. Yeji pun ketar-ketir. Orang yang mendengar itu langsung mentertawakan. Menjadi lebih kuat dari S-Rank? Kau gila ya? Yeji malu dan menyuruh Dojun untuk jangan mengatakan itu. Minhyuk sepertinya gak suka berada di sini. Han Minji berkata, dia punya firasat akan segera bertemu dengan orang jenius di suatu tempat. Hade, Minhyuk sudah bosan mendengar itu dari Minji. Minji langsung berlari, takut tidak kebagian tempat duduk dan orang jenius itu bisa-bisa diambil guild lain. Si Hanjong mendengar itu. Apa kau dengar itu? Han Minji menungguku. Aku sangat bergairah. Ternyata Hanjong is here. Ujian evaluasi Hunter dimulai. Diawali dengan pemeriksaan status. Dojun dan Cha Yeji pun masuk. Hanjong juga masuk. Nantikan aku, Ikarus. Para hunter mulai diperiksa statusnya. Hunter yang berotot namun buncit ini dapat rank C. Wow, dia sangat senang dan dia langsung mendapat penawaran dari beberapa guild. Mereka menawarkan akan menyediakan senjata dan juga switch untuk anggota baru di atas rank D. Bahkan ditawari gaji double. Yeji juga memeriksa statusnya dan dia dapat rank D, naik 2 level. Yeji tersenyum senang. Saat ini dia memiliki strength 6, dexterity 11, health 8, dan mana 10. Internal force itu berarti mana? Mereka pun lanjut ke tahap berikutnya. Tes berikutnya sepertinya pertarungan melawan monster, simulasi seperti di dalam Rift. Yeji tidak yakin apakah dia bisa mencapai rank C. Dojun mengatakan dengan status Yeji yang sekarang, Yeji dapat dengan mudah memburu monster rank C. Percayalah padaku, kamu pasti bisa, kata Dojun. Tes bergrup dan sekarang bagian grup 3. Yeji masuk grup 3. Yeji merasa gugup. Apa mungkin itu karena ada banyak peninjau? Tiba-tiba ada yang memanggilnya. Hei, Cak Yeji. Ngapain kau di sini? Yeji dengan gugup dia menjawab, aku di sini untuk pertandingan. Kau kesini untuk bertarung di rank C. Kau gila ya, kata Hanjong dengan suara keras. Aku tidak percaya ini seorang rank F bertanding di tes rank C. Orang-orang yang mendengar itu pandangannya langsung tertuju pada Yeji. Apa maksudnya rank F? Dia rank F. Kata-kata menusuk pun auto menghujam Yeji. Dia hanya memakai long range switch. Ya ampun, selalu ada aja bocah seperti itu. Mereka tidak tahu betapa menyebalkannya mereka. Hanjong tersadar. Apa monster itu di sini juga? Dia panik melihat kiri kanan. Kita ke Dojun. Dojun didatangi oleh Minhyuk. Minhyuk mengetahui segala hal tentang Dojun. Manajer hunter sewaan Cha Yeji, pegawai sipil, usia 26. Dojun mengatakan, sepertinya kau tahu cukup banyak informasi. Kau tidak terkejut, kata Minhyuk. Lalu Minhyuk langsung ke intinya. Dia ingin merekrut Cha Yeji ke guild Icarus. Pastinya guild Icarus itu guild yang besar ya guys ya. Minhyuk pun bacot. Dia bisa mendapatkan penguatan tubuh hanya sekali dan dia berada di level 1. Ketika dia mengambil tes lisensi Hunter dengan Magic Stone rank F. Melalui penguatan tubuh itu, dia bisa menginjeksi dirinya dengan meningkatkan mana sampai 10. Tapi belum ada catatan dia memperkuat dirinya setelah itu, yang berarti dia memiliki bakat yang dahsyat. Dojun yang mendengar bacotan itu teringat bahwa Yeji kan tidak pernah mendapatkan injeksi mana. Guild Icarus akan memberikannya sayap, suite rank A, dan juga ada senior yang akan memberikan wawasan padanya. Apa yang bisa diberikan Rift Management Team padanya, kata Minhyuk. Minhyuk terus bacot. Seorang hunter amatir bertanding di rank C tanpa memiliki pengalaman bertarung dalam Rift di atas rank D. Aku ingin tahu bagaimana menurut kalian. Apa menurutmu ini mungkin? Minhyuk dengan serius bertanya pada Dojun.
Tes pun dimulai. Hunter diharuskan mengalahkan orc dalam waktu yang ditentukan. Min-hyuk terus-terusan ingin mengambil Yeji dan menyuruh Do-jun untuk menyerahkannya saja pada Guild Icarus. Hanya Hunterlah yang bisa mengajari Hunter. Demi dia, Do-jun pun pertama, kalau gadis itu bukanlah barang. Mengertilah kalau dia itu bukan sesuatu yang bisa aku serahkan. Ingin bertaruh? Do-jun dengan senyuman pedas. Lalu Do-jun mengajak, bagaimana kalau mereka taruhan? Taruhan Yeji. Ujian tes mengalahkan orc telah berlangsung. Orc langsung menyerang para peserta. Hanjong dengan sombong menyuruh Yeji untuk memperhatikannya. Hanjong diserang. Dia menahannya dengan senjata yang ia bawa. Yang tadinya sombong, kini dia panik. Panik bos. Hanjong menyadari ternyata para orc ini sangat kuat. Dia pun kewalahan menerima serangan bertubi-tubi dari orc. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Modal si Hanjong. Hanjong tidak bisa lagi menahannya. Pukulan dari orc pun mendarat di mukanya. Hanjong terkapar. Senjatanya juga terlempar. Si orc pun kini bersiap dengan ulti Balmonnya. Hanjong hanya bisa menganga. Yeji tiba-tiba melompat menendang si orc. Tapi si orc hanya... Yeji bangkit lagi. Mundurlah, aku yang akan menanganinya, kata Yeji. Si orc menyerang Yeji, mengayunkan pentungan ke kiri ke kanan. Tapi Yeji dengan cepat terus menghindar. Yeji mampu melihat serangan si orc. Yeji merasa dia bisa melakukannya. Yeji dengan cepat berpindah ke belakang orc, lalu menyerang punggungnya. Si orc kesal, menyerang sambil memutar tubuhnya. Yeji melompat dan bersiap memotong si orc. Pedang Yeji bercahaya. First move of scholar swordmanship. Ripen. Tubuh orc terbelah oleh serangan Yeji. Semua orang yang melihat itu terkaget. Do-jun hanya senyum saja. Min-hyuk tidak percaya melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Yeji. Mustahil. Kenapa kau terkejut melihat ini? Do-jun bertanya sambil menyindir. Min-hyuk tidak percaya Yeji bisa menggunakan Shik dengan sempurna. Jadi ada 3 cara Hunter menggunakan mana. Pertama, menanamkan mana ke senjata, yaitu Shik. Itu seperti yang dilakukan Yeji. Kedua, dengan melepaskannya, yaitu Chul. Itu seperti yang pernah dilakukan oleh si Yunhee. Dan yang terakhir, melalui penggantian, yaitu Yeom. Belum ada contoh, mungkin mengubah mana jadi api atau air dan lain-lain. Tes pun selesai. Mereka mengobrol. Semuanya bekerja keras. Kau juga. Hanjong terdiam, tidak mengerti apa yang terjadi barusan. Dia melihat papan skor. Hanjong yang terakhir tidak membunuh 1 orc pun. Cak Yeji berhasil membunuh 8 orc. Yeji menemui Do-jun. Dengan senang ia mengatakan, aku berhasil. Ini semua berkat manaj. Yeji kaget. Di sini ternyata ada Hunter rank S, Kang Min-hyuk. Min-hyuk memuji Yeji yang bisa menggunakan Shik dengan sempurna dan menanyakan apakah Yeji punya seorang pelatih. Yeji mengatakan pelatihnya, tapi Do-jun menyela mengatakan Yeji berlatih sendiri. Yeji kebingungan dan mengiyakannya. Lalu Min-hyuk juga menyampaikan keinginannya yang tadi. Guild Icarus ingin Nona Cak Yeji agar bergabung ke Icarus. Jika bergabung, Icarus akan mendukung sepenuhnya. Dan jika membutuhkan sesuatu apapun itu, Min-hyuk akan melakukan sebisanya untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan Yeji. Yeji sangat berterima kasih atas tawaran Min-hyuk, tapi dia menolaknya. Min-hyuk meminta Yeji untuk memikirkan kesempatan yang langka ini. Yeji akan mendapatkan banyak keuntungan daripada cuma jadi hunter sewaan di balai kota. Yeji tetap menolaknya. Dia sudah sangat senang di posisinya yang sekarang. Yeji dan Do-jun pun pulang. Do-jun mengatakan pada Min-hyuk agar jangan lupa untuk menghubunginya segera. Kita back dikit guys. Taruhan Do-jun yang tadi. Do-jun bertaruh kalau Yeji bakal bisa mengalahkan orc lebih dari 5. Jika kalah, ia akan membantu membujuk Yeji agar bergabung ke Icarus. Dan jika menang, Do-jun meminta Min-hyuk untuk memberikan switch rank A. Min-hyuk dengan senang menyetujui itu. Waktu berlalu di kantor manajemen Rift. Yeji menunjukkan dia telah menjadi rank C. Semuanya ikut senang.
Hyuk-soo khawatir. Dia melihat artikel soal Yeji yang menolak Guild Icarus. Guild Icarus adalah guild terbaik di Korea. Apa tidak apa-apa, kata Hyuk-soo. Yeji melihat Do-jun. Kau akan membantuku kan, manajer? Tentu saja, aku akan membuatmu tidak menyesalinya. Cuma itu yang kuminta, ucap Yeji dengan senyum ceria. Lalu Do-jun mengajak Yeji untuk pergi ke toko perlengkapan Hunter. Ji-bos dan Hyuk-soo, mereka atau keadaan kantor sekarang tidak bisa memberikan apapun. Do-jun mengatakan tidak usah cemas, kami ke sana untuk menerima sesuatu, bukan untuk membeli. Do-jun dan Yeji sampai di toko perlengkapan Hunter. Do-jun disambut resepsionis. Do-jun mengatakan kalau dia datang atas permintaan Kang Hyuk-soo. Resepsionis sudah tahu dan mempersilahkan Do-jun untuk berkeliling. Do-jun dan Yeji pun berkeliling. Tiba-tiba Yeji melihat switch yang sangat bagus dan Yeji suka. Do-jun menanyakan apa Yeji pingin yang ini. Yeji sangat suka, tapi dia berpikir ini kemahalan, lalu mengajak Do-jun untuk melihat-lihat yang lainnya. Do-jun lelah setelah muter-muter selama 4 jam. Yang ternyata Yeji memilih suite yang tadi. Biasalah. Do-jun tiba-tiba melihat barang yang didiskon 50%. Apa ini? Tanya Do-jun. Cuma sampahnya rank E, tapi punya manfaatnya tersendiri, kata penjaga toko. Kenapa gak beli beberapa? Aku kasih diskon besar. Satunya seharga 1 juta won. Do-jun sangat kaget mendengar itu. Sampah apaan yang harganya 1 juta won? Perlengkapan Hunter emang gitu, ucap Yeji. Tapi gak apalah, Do-jun pun memilih-milih. Matanya melongok melihat sesuatu. Do-jun kaget. Kenapa ini ada di sini? Bagaimana bisa benda yang seharusnya disegel di Sekte Dewa Iblis dari kawasan tengah ada di sini? Kenapa Heavenly Demon Sword yang dikenal terkuat di bawah langit itu hanya 50.000 won? Tiba-tiba penjaga toko meminta maaf karena benda itu tidak sengaja tercampur di sini. Do-jun bertanya, apa benar ini 50.000 won? Do-jun ingin membelinya. Penjaga toko meminta maaf lagi karena dia nggak sengaja menaruh benda itu di sana. Itu cuma gagangnya saja. Penjaga toko sangat senang karena ada yang mau beli itu, benda yang nggak berharga. Do-jun pulang, dia pergi ke pinggir kota, ke Bukit Womyun. Do-jun menghela nafas, mengingat pedangnya cuma dihargai 50.000 won. Wak, itu pedang orang terkuat di Murim, coy. Heavenly Demon menangis melihat ini. Do-jun pun mencoba pedangnya itu. Dari benda itu langsung keluar seperti petir hitam. Dia menghentikannya. Do-jun teringat Yun-hee pasti sudah menyiapkan makan malam untuknya. Kalau naik kereta dia akan terlambat. Ya sudah, dia pulang saja dengan cara serepet. Do-jun tiba di rumah. TV-nya nyala guys. Terdengar breaking news dari TV. Hari ini pukul 7.20 malam, radar peringatan menampakkan adanya rip besar yang tiba-tiba menghilang. Do-jun tidak melihat Yun-hee yang biasanya menyambutnya. Yun-hee di kamarnya. Dia sedang kebingungan karena uang tagihan sekolah yang sangat besar. Do-jun datang dan mengajak Yun-hee untuk makan malam bareng. Yun-hee bilang dia tidak lapar. Yun-hee bilang dia sedang merapikan meja, tapi Do-jun merasa ada yang aneh. Do-jun menanyakan minyak wijen di mana. Dia ingin makan nasi campur. Yun-hee mengatakan biar dia saja yang membuatnya. Lalu Do-jun diam-diam melihat kertas yang ada di atas meja Yun-hee. Do-jun langsung kaget. Do-jun pun tidur, tapi dia tidak bisa tidur mengingat uang tagihan Yun-hee sebesar 5 juta won. Dia mengecek uang yang ia punya, 1 juta pun gak nyampe. Dari perlengkapan Hunter dan sekolah, Do-jun jadi mengerti kenapa Yeji sampai berkeliling untuk mengambil semua Magic Stone. Do-jun menelepon Yeji. Ternyata Yeji belum tidur, padahal besok ada kerjaan Hunter. Do-jun menanyakan berapa harga Magic Stone yang dikumpulkan rank A. Yeji menjawab itu tergantung dari besarnya Magic Stone. Tapi Yeji pernah mendengar kalau stone rank A biasanya dijual dari 100 hingga 200 juta won. Yeji berkata, aku tahu manajer perhatian sama aku, tapi mustahil bagiku untuk menantang rank A. Aku cuma rank C. Do-jun tidak fokus mendengar Yeji ngomong apaan dia sambil berpikir besok hari Sabtu. Pagi-paginya Do-jun berpakaian tertutup dan membawa kartu identitas. Dia meninggalkan pesan mau keluar lari-lari pagi. Tapi tujuan Do-jun sebenarnya adalah rift di Gunung Guryong.
butuh waktu 2-3 jam buat balik dari Gunung Goryeo. Dojun sampai di Gunung Goryeo. Ada pelang peringatan dilarang masuk. Dojun masuk aja, melesat, gaskeun lah. Dojun kini berada di depan Riff. Lalu Dojun mendaftarkan dirinya. Selamat datang Hunter Kim Hyun Woo. Peringatan, rank dari Riff ini sangat melebihi rank Anda. Jika Anda masih ingin masuk, mohon scan ID card Anda untuk konfirmasi. Dojun pun dikonfirmasi sebagai Hunter Kim Hyun Woo. Dojun merasa di sini nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada monster yang mengintip. Tiba-tiba dari belakang ada beberapa orang yang masuk. Mereka yang baru masuk kaget, ternyata di dalam ada orang. Si cewek berambut cian ini mengatakan cuma orang gila. Dia bahkan nggak pakai sweat. Mira maki-makinya jangan keras-keras, kata cowok di belakangnya. Ya ampun, gimana bisa seorang bisa masuk ke Riff besar tanpa memakai sweat atau bawa senjata, kata si kawan ini. Mungkin dia seorang penyiar lepas, kan terkadang muncul, kata orang yang tadi. Si kawan memperkenalkan diri. Dia Han Dong Hyun dari Guild Magi. Kau siapa? Dojun tidak menjawab, hanya diam saja. Han Dong Hyun pun marah-marah dan juga memperingatkan Dojun yang tidak memakai perlengkapan dan juga tanpa senjata. Dojun hanya menjawab terima kasih atas perhatianmu, tapi aku hanya mau berburu satu monster lalu pergi. Cuma itu, hah? Kau bodoh ya, kata Dong Hyun. Tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang aneh. Dojun juga merasakannya. Lalu muncul sebuah notif. Riff menjadi terdistorsi. Pemimpin Ogre akan muncul. Selama kemunculannya, kendali pintu masuk Riff hanya bisa dibuka kembali setelah pemimpin Ogre-nya dikalahkan. Riff akan terbuka lagi jika semua partisipan dalam Riff mati. Sial, semuanya nyalakan kamera daruratnya, kata Dong Hyun. Di kantor Hunter mereka juga mendeteksi atau mengetahui keanehan yang terjadi. Direktur kantor Hunter, Jung Yong Chul. Si kawan pekerja ini melaporkan bahwa ada 4 Hunter yang masuk. 3 Hunter rank A dari Guild Magi dan 1 Hunter rank F. Direktur kaget ada seorang dengan rank F yang masuk. Nama Hunter itu Kim Hyun Woo. Mereka bisa melihat dari kamera darurat yang dinyalakan para Hunter. Direktur menanyakan bagaimana dengan bos monsternya. Si pekerja mengatakan bosnya pemimpin Ogre. Direktur langsung berkeringat. Mereka bakal mati. Mereka pun terus berlari. Dong Hyun menyuruh Mira menggunakan Hawkeye untuk mengamati monster di area ini. Dojun tiba-tiba mengatakan, sepertinya kau salah arah, jadi aku pergi duluan ya. Dong Hyun langsung marah. Diam, dasar orang gila. Kau ingin mati ya? Gak usah ngoceh, ikuti saja kami. Kalau tetap ngoceh, aku yang akan membunuhmu sendiri. Dojun walau kesal ngikut aja. Mira bertanya, bisakah kita selamat? Apa pemimpin Ogre itu monster rank S? Dong Hyun menjawab, berhenti mengatakan hal yang tidak berguna. Fokus saja ke tugas kita saat ini. Dia sangat berkeringat. Mungkin dia tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk selamat. Mereka pun berhenti. Ada satu Dark Ogre di depan. Mereka ingin menyingkirkannya. Mira menggunakan Hawkeye untuk melihat, takutnya ada monster lain. Dong Hyun mengatakan Mira dan Jung Ho akan memberikan support di belakang, sementara dia akan menyerang dari depan. Lalu memarahi Dojun, kau jangan macam-macam dan diam saja di sini. Dojun hanya tanda tanya, kena marah terus. Mereka pun menyerang, tapi Mira menghentikannya. Mira melihat ada yang aneh, pergerakan para Ogre mengarah ke arah yang sama. Pemimpin Ogre sedang mengumpulkan mereka. Dojun juga mengetahuinya. Kelihatannya tidak mudah. Sudah ada lebih dari 20 Ogre berkumpul di sekeliling pemimpinnya dan semakin banyak yang datang. Dojun pun melihat status ketiga orang ini. Dari skill mereka tidak akan bertahan lama, pikir Dojun. Dojun ingin pergi. Dia tidak bisa membantu mereka karena tidak ingin ada yang mengetahui dirinya. Dojun ditarik. Dong Hyun memarahi Dojun lagi, menyuruh Dojun untuk tetap diam saja. Kau bisa membuat semuanya jadi ribet. Diam saja atau aku akan membunuhmu. Diam kau bodoh. Ya sudah, Dojun pun duduk saja.
Mereka tidak punya banyak waktu. Jika terus diam saja, itu hanya akan membuat para ogri yang berkumpul semakin banyak. Dong-hyun menyerang dari depan, Mira dan Jung-ho ke belakang ogri. Dong-hyun pun meluncurkan serangannya, namun ogri menahannya dengan sangat mudah. Lalu Mira dan Jung-ho membantu dari belakang. Si ogri berpaling ke arah Mira dan Jung-ho. Dong-hyun yang memiliki kesempatan langsung menyerang kaki ogri, membuat ogri itu terjatuh. Lalu Dong-hyun melompat dan menusukkan pedangnya. Ogri itu pun mati. Jung-ho kaget, pria itu tidak ada. Do-jun menghilang guys. Do-jun ternyata pergi ke belakang dan langsung membantai ogri yang ingin berkumpul. Lalu Do-jun mengumpulkan magic stone dari para ogri itu. Bagus, harusnya ini sudah cukup, pikir Do-jun. Tapi ia teringat, ia tidak akan bisa keluar sebelum pemimpinnya dikalahkan. Do-jun mau gak mau harus membunuh bos monsternya. Tapi dia teringat Dong-hyun yang rewel padanya. Jadinya dia memilih untuk bersantai sajalah, menikmati waktu luang. Guild Magi terus melawan para ogri. Mereka berhasil mengalahkan 10 ogri, namun mereka sudah kelelahan. Tiba-tiba mereka sangat kaget. Pemimpin ogri dan pasukannya berada di depan mereka. Dong-hyun pun menyuruh teman-teman untuk fokus. Usahakan jangan sampai kena serangan dari ogri. Kita akan menyerangnya satu persatu, lalu mundur dengan perlahan. Tiba-tiba Jung-ho kena serangan dari ogri. Dia terpantal. Mira dan Dong-hyun terdiam. Aku heran mengapa sarapan pagi ini terasa sangat lezat, ucap Mira. Dong-hyun ingin mengulur waktu untuk teman-teman. Mira sambil tersenyum mengatakan, dia sudah gak punya tenaga untuk lari. Ayolah bawa Jung-ho juga bersamamu. Ku serahkan sisanya pada kalian. Lalu Dong-hyun maju menyerang. Dia sudah kehabisan akal. Dia coba untuk mengulur waktu untuk teman-temannya. Tiba-tiba saja sebuah sayatan dengan begitu cepat memotong-motong kepala dan tubuh para ogri. Dong-hyun langsung terdiam membeku. Mereka kaget. Lalu seseorang berdiri di depan mereka. Ternyata itu Do-jun. Do-jun lalu membuat penghalang dan menyuruh mereka untuk jangan keluar dari sana. Dong-hyun menyadari ini adalah penghalang. Dia bertanya-tanya, apa ada orang di sana yang bisa membuat penghalang sebesar ini? Do-jun diserang ogri lagi. Dia hanya memegang sebuah ranting. Wah, apakah dia barusan menebas-nebas ogri cuma dengan ranting itu? Do-jun pun dengan santai melempar ranting ke tubuh ogri itu dan langsung hancur. Mereka dari dalam penghalang bertanya-tanya, kenapa ogri itu bisa meledak? Mereka tak pernah tahu ogri bisa meledak. Para ogri lainnya langsung berdatangan ke arah Do-jun. Lalu Do-jun mengeluarkan pedangnya. Pedang itu bercahaya dan membuat getaran yang sangat kuat. Dong-hyun dan kawan-kawan merasakan getaran itu. Getaran yang bukan seperti gempa biasa, dan itu semakin kuat menekan mereka. Do-jun pun menyerang. Pedangnya terbang memotong-motong para ogri. Dong-hyun melihat itu. Apa itu Flying Sword? Dan pedang itu mengarah ke pemimpin ogri. Pemimpin ogri juga tidak bisa apa-apa. Pedang Do-jun memotong-motong tubuhnya dengan tampak kilatan berwarna hitam. Seketika darah hitam bermunceratan dan semua ogri bertumpuk mati tanpa sisa. Notif muncul, Anda telah berhasil mengalahkan pemimpin ogri. Rip yang terdistorsi kembali normal. Do-jun lega, akhirnya dia bisa pulang. Dong-hyun menghampiri Do-jun lalu menanyakan, bagaimana kau bisa melakukannya? Do-jun menyuruh Dong-hyun untuk bilang ke yang lain kalau Dong-hyun lah yang mengalahkannya. Dia gak mau ribet. Itu bagus kan buatmu? Bisa mengangkat kelayakanmu. Lakukan saja permintaanku. Anggap saja sebagai balasan karena aku sudah menyelamatkanmu, kata Do-jun. Do-jun mengambil batu magi dan sampai jumpa. Dia kabur pergi. Mereka terdiam melihat Do-jun yang pergi begitu saja. Kita ke kantor Hunter. Mereka sangat terkejut melihat video dari kamera darurat. Padahal terlihat kuil magi sudah tidak berdaya. Namun dalam sekejap, para pasukan ogri dan pemimpinnya musnah begitu saja. Direktur pun meminta untuk mengulangi videonya. Dia melihat ada seorang pria yang datang dengan pedang yang hanya gagangnya saja. Videonya tidak begitu jelas, hanya menampilkan begitu saja. Direktur pun bertanya, siapa pria itu?
Si pekerja menjawab, Kim Hyun Woo. Latar belakangnya tidak ada apa-apa, nomor jaminan sosialnya, alamat rumahnya, dan lain-lain. Semuanya palsu. Tanggal dia mendaftar sebagai hunter pada hari ke-99 dari bulan ke-99 ke tahun 999. Anjir, Dojun bisa begitu. Caranya tanyakan apa? Dengan percaya diri, direktur berpikir pasti dia meninggalkan celah. Dia juga sudah mengirim Kang Min Hyuk dan Han Min Ji. Tapi mereka juga sudah melapor bahwa tidak melihat siapapun. Direktur pun berasumsi rank orang ini melebihi rank S. Dia bisa mengendalikan pedangnya dengan syik dan juga bisa membuat barrier. Dari yang direktur tahu, tidak ada hunter rank S seperti itu. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat dia pasti akan muncul lagi, ucap direktur. Dojun sudah pulang. Yunhee sepertinya dia habis berbelanja. Lalu Dojun pergi ke kamarnya. Dia tidak ingin melakukan apapun lagi sejak keluar pagi tadi. Dojun teringat Magic Stone yang ia kumpulkan. Dia hanya menjual salah satu yang terkecil, tapi ia terkejut dengan harganya di luar ekspektasinya. Dojun berpikir apakah dia akan dicurigai oleh karyawan toko umum itu, dan juga dia bingung bagaimana menjual 9 Magic Stone lainnya. Dojun dan Yunhee makan malam. Dojun membawa tagihan sekolah Yunhee. Yunhee kaget. Ayahnya sudah melihat itu. Jika memberitahu itu, dia takut ayahnya akan membencinya. Dia sudah bersyukur bisa tinggal di sini. Dia tidak ingin merepotkan Dojun. Apalagi tagihannya 50 juta won. Mimin bingung guys, di translate-nya 50 milion, tapi di kertas kayak 5 juta gitu. Dojun mengatakan, tidak usah khawatir, kita tinggal menambahkannya saja ke dalam kontrak. Kontrak Dojun akan menanggung biaya sekolah Yunhee pun ditambahkan. Yunhee sangat senang sekali. Pagi-paginya Dojun berangkat kerja, tapi tiba-tiba Yunhee datang dan merapikan dasinya, juga membekali camilan. Terima kasih, kata Dojun. Oke, semoga harimu menyenangkan, ayah, ucap Yunhee dengan senyum menyilaukan. Dan Dojun pun terdiam. Apa ini kekuatan 50 juta won? Scene ke kantor kecamatan. Berita 3 hunter rank A yang mampu membersihkan gritter rank A pun menyebar. Viral meren. Apa kau sudah melihatnya? Tanya Hyuksu. Dojun menjawabnya pura-pura tidak tahu. Gritter Rift rank A biasanya ada bos rank S, tapi hanya 3 hunter rank A yang memburunya. Hyuksu berpikir itu tidak masuk akal. Bahkan orang keempatnya itu orang dengan rank F. Dojun hanya membeku mendengar Hyuksu. Tiba-tiba Yeji datang. Maaf aku terlambat, kata Yeji. Hyuksu mengatakan, Nona Yeji tidak perlu datang. Maksudnya kalau tidak ada panggilan tidak usah repot-repot datang. Hei, bisakah kau lebih menyambut tamu kita tersayang? Ucap ketua yang tiba-tiba saja muncul di depan Yeji. Dan Dojun mengajukan dia ingin mengunjungi Rift yang baru saja muncul di distrik Deok. Buku itu dari Hyuksu guys. Isinya laporan monster yang ada di Rift distrik Deok. Dia sambil melakukan perjalanan bisnis nyempetin mengintip Rift distrik Deok. Si bos mengizinkannya. Yeji auto senang. Si bos juga ngasih uang untuk membeli makanan enak untuk Yeji. Dojun heran, si bos tidak seperti biasanya. Aslinya pelit. Mereka pun beli-beli makanan. Dojun terpikir, uang yang diberikan si bos itu 150.000 won. Itu uang yang cukup besar bagi si bos. Tapi uang segitu bukan apa-apa bagiku yang punya 200 juta won. Dojun sombong dikit, hasil ngejual batu. Dojun dan Yeji sudah dekat ke Rift distrik Deok. Di sana sudah ada banyak orang. Sepertinya rumor Rift baru ini sudah menyebar. Dojun melihat Yeji yang sepertinya gugup.
Ini adalah riff pertama Yeji setelah menjadi rank C. Yeji terpikir dia harus melindungi Dojun. Dia tidak ingin membuat kesalahan yang konyol seperti dulu. Dojun tiba-tiba mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir tentangku, aku sendiri cukup kuat." Yeji tidak mendengar, dia malah berkata, "Tuan Li, jika terjadi sesuatu yang berbahaya, pastikan untuk melarikan diri." "Itu tidak akan pernah terjadi," ucap Dojun. "Skillmu sudah terbukti, kau dapat dengan mudah berburu orc. Kau harus percaya pada dirimu sendiri." "Baik," kata Yeji. Dojun melihat sepertinya semua orang sedang mencari perhatian. Dojun jadi teringat guild magi. Grup seperti mereka tidak buruk, tapi kepribadian mereka buruk, pikir Dojun. Yeji sudah ganti, dia memakai suit yang kemarin. Yeji gugup melihat reaksi Dojun yang seperti itu. Dojun bertanya jika Yeji membentuk party, jenis party apa yang Yeji inginkan. Misalnya seorang tanker yang melakukan aggro monster, atau seorang yang menyerang dari jarak jauh. Aggro singkatan dari aggravation, kecenderungan musuh untuk menyerang player. Biasanya aggro dipegang tanker. Yeji malah sedih menganggap Dojun akan berpaling darinya. Dojun juga jadi bingung. Yeji malah marah. "Kaulah yang mengatakan aku satu-satunya, bukan? Apa itu bohong? Apa kau ingin membuat kontrak dengan hunter lain, Tuan Li?" Dojun mengatakan, "Tunggu, membuat kontrak dengan hunter lain bukan berarti kontrak kita dibatalkan." Yeji langsung pergi, dia tidak membutuhkan party. Yeji ingin berduaan doang. Di depan Rift ada seorang Biro Hunter, Byun Daesang, Biro Hunter tim kontrol Rift. Dia masih magang. Dia kepikiran sudah sejak 2 hari Rift itu muncul, tapi tidak ada Hunter yang masuk sebelumnya kembali. Tim pertama yang masuk pada hari pertama keluar setelah 8 jam. Setelah itu, total 32 Hunter telah masuk, tapi tidak ada tanda-tanda mereka keluar. Biasanya Hunter akan kembali setelah 8 jam berburu di dalam Rift. Ditambah lagi, Rift ini tidak memiliki makanan atau tempat istirahat. Jadi, apa itu berarti semua Hunter yang ada di dalam berburu tanpa makan dan istirahat? Byun dalam pikirannya bertanya-tanya. Lalu dia merasa harus melaporkannya ke Biro Hunter tentang itu. Tapi dia malah cengengesan. "Ini hampir waktunya ganti shift. Aku yakin orang berikutnya akan menanganinya. Biar bagaimanapun aku masih magang." Goblok. Tiba-tiba Dojun datang dan memperkenalkan diri. Dia dari Departemen Manajemen Rift Balai Kota Seoul bersama Hunter Nona Yeji. Byun menanyakan, "Apakah Anda di sini untuk eksplorasi Rift?" Lalu Dojun diminta untuk mengkonfirmasi. Dojun dan Yeji pun masuk. Byun ingin memberitahu sesuatu yang aneh, tapi Dojun sudah keburu masuk. Dojun mendaftarkan Rift ini ke sistem manajemen Rift. Yeji melihat sepertinya ada orang di sana. Yeji dan Dojun pun menghampiri orang-orang itu. Si paman ini yang melihat ada orang yang menghampirinya, lalu berkata, "Sepertinya jumlah korban meningkat." Dia melihat Dojun tidak terlihat seperti seorang hunter. Lalu Dojun memperkenalkan diri. "Aku Lee Dojun dari Departemen Manajemen Rift Balai Kota Seoul." Si paman pernah mendengar itu. Yang ia tahu kantor Dojun itu mengelola Rift rank C dan di bawahnya. Dojun pun minta diberitahu apa yang terjadi. Dojun melihat orang-orang sepertinya tidak baik-baik saja. Tapi kenapa tidak meninggalkan Rift saja? Si paman menyuruh Dojun untuk melihat-lihat sekitar. "Bukannya mereka tidak ingin," kata si paman. Yeji dan Dojun melihat gate keluar Rift. Dojun kaget. Keterangannya Rift telah berhenti. Dojun berpikir apakah itu terdistorsi? Tapi jika terdistorsi, maka dia tidak akan bisa masuk. Lalu Yeji menjelaskan, itu Rift Break. Greater Rift di atas rank B bisa terdistorsi. Tapi selain itu, semua jenis Rift bisa menjadi Rift Break. Rift Break adalah fenomena aneh di mana Rift tertentu membutuhkan kondisi tertentu untuk dibersihkan. Yeji meminta si paman untuk menunjukkan informasi kepadanya. Si paman pun menunjukkan informasi dari Rift Break.
Rift Break. Ketentuan aktivasi 25 atau lebih peserta telah memasuki Rift. Kondisi memburu setiap monster normal di dalam celah tersebut. Kondisi sempurna memburu setiap monster di dalam Rift. Penalti, tidak dapat meninggalkan Rift selama break. Hadiah, semua hunter akan mendapat plus 5 strength, dexterity, dan health. Hadiah tambahan, peserta yang mengalahkan bos atau champion monster akan dihadiahkan secara acak senjata rank B, bahkan yang lebih tinggi. Bagus, bisa untung gede, tapi taruhannya nyawa. Jumlah monster tersisa 280. Jumlah champion monster tersisa 3. Jumlah boss monster tersisa 1. Si paman mengatakan akan lebih baik jika menunggu. Dia sudah beberapa hari menunggu bersama semua orang yang terjebak. Dia yakin Biro Hunter akan mengirim seseorang yang kuat. Dojun menyela. Tidakkah menurutmu kita bisa berburu 280 monster jika kita bekerja sama? Dengan serius si paman mengatakan, apakah kau tahu monster macam apa yang ada di sini? Dojun menjawab, kudengar orc. Betul sekali, itulah yang kudengar juga, kata si paman. Lalu si paman menceritakannya. Dojun kaget. Padahal belum diceritain, udah kaget aja. Jadi sebelum kaget, si paman menceritakan, semakin mereka jauh pergi, troll akan muncul. Yeji kaget. Dia percaya diri kalau cuma berburu orc, tapi tidak dengan troll. Troll tidak akan mati hanya dengan beberapa luka ringan. Mereka memiliki kekuatan regeneratif. Satu-satunya cara untuk membunuh troll adalah dengan memberi serangan kuat yang bisa memberi mereka luka yang fatal. Lalu Yeji melihat Dojun sambil memikirkan keamanannya dan menentang usulan Dojun untuk menyerang monster. Namun Dojun berpikir, ini kesempatan yang bagus untuk bisa mendapatkan senjata baru. Lalu Dojun mengatakan, jika dia bisa menjamin keamanannya sendiri, apakah Yeji setuju untuk berburu? Yeji menyetujui itu. Dia rasa dia akan bisa. Tiba-tiba datang beberapa orang, sepertinya mereka sebuah party. Park Sungmin, Mia, Choi Hojun, Tigreal, Kang Taesung, Estes. Sungmin dengan wajah yang memerah mengatakan, jika Rip ini rank B, kita anggap saja rank C. Berburu seharusnya jadi bukan masalah, so hebat sambil cepat dikit. Hojun bergerak dan menyuruh untuk berada di jarak yang aman dan tetap berada di belakangnya. Dia mendekati Dojun sambil tersenyum menanyakan apakah Dojun benar-benar datang tanpa mengenakan alat pelindung. Dojun diam tak menjawab. Hojun jadi sedikit kesal. Sambil cuek bebek, Dojun mengatakan ada 3 troll berjarak 30 meter di depan kita. Hojun tidak melihatnya. Hojun bingung apa yang diomongin Dojun. Dan ternyata troll benar-benar muncul. Hojun belum menyadarinya. Hojun langsung menggunakan skillnya. Ketiga troll itu langsung terpengaruh, lalu menyerang Hojun. Yeji yang melihat itu menyadari skill yang digunakan Hojun adalah skill provokasi. Hojun dia diserang oleh ketiga troll sekaligus, tapi dia menahannya dengan tameng dan melakukan serangan balik, mendorong troll dengan tamengnya, lalu menyuruh Sungmin untuk fokus pada troll yang ada di kanan. Sungmin pun langsung mengincarnya dengan skill Striker's Mark, menandai musuh dan menyebabkan pertahanan mereka menurun secara drastis dan meningkatkan kerusakan yang diterima sebesar 50%. Seret, anak panah pun diluncurkan Sungmin dan menancap di dada troll. Serangannya tidak berpengaruh, hanya membuat troll jadi marah. Sungmin tersenyum. Kali ini dia menambah Striker's Mark-nya menjadi 20. 20 anak panah pun meluncur ke tubuh troll. Namun serangannya juga tetap tidak berpengaruh besar, malah membuat troll itu makin marah.
Sungmin panik, lalu kocar-kacir kabur. Lalu Yeji bergerak dan langsung menyerang si troll, melakukan rentetan ayunan pedang dan berhasil menebas kepala troll. Lalu Yeji menghampiri Dojun dan bertanya, "Apakah baik-baik saja?" "Aku hanya mengamati," kata Dojun. "Aku hanya khawatir," kata Yeji. Dojun sambil pergi, "Nona Yeji di belakangmu." Di belakang Yeji, troll melompat dan menyerang Yeji, tapi Yeji berhasil menghindarinya. Yeji langsung terdiam. Itu berbahaya jika Tuan Li terkena serangan. Yeji langsung marah. "Aku akan membunuh kalian semua." Yeji pun melesat dengan cepat, menyerang mengayunkan pedangnya sampai membuat si troll terdorong. Hojun tiba-tiba mendengar ada gerombolan yang mendekat. Terlihatlah segerombolan troll datang ke arah mereka. Mereka langsung panik dong, berniat untuk melarikan diri. Mustahil untuk mengalahkan troll yang bertambah banyak. Namun Yeji sama sekali tidak merasa ketakutan. Dia malah ingin membunuh semua troll itu. Hojun dan kawan-kawan berpikir Yeji sudah gila, lalu mengajak teman-teman untuk melarikan diri saja. Sungmin keringat dingin. Dia terdiam, lalu menyadari pedang Yeji yang beraura. Hojun berkata, "Siapa yang peduli kalau itu aura pedang? Kita semua bisa mati di sini. Kita tidak tahu seberapa banyak lagi musuh yang akan datang." Tapi Sungmin malah ingin membantu Yeji. Dia merasa akan bisa melakukannya. Troll pun menyerang Yeji. Yeji tidak gentar dan dia juga menyerang. Duar mereka pun beradu. Hojun dan Taesung menganga, "Wanita gila." Lalu mereka juga ikut membantu. Kita pindah dulu guys, scene ke Yunhee. Yunhee sedang bersih-bersih, beres-beres di rumah, dan dia sekalian ingin membersihkan kamar Dojun. Tiba-tiba dia melihat sampah di bawah meja dan mengambilnya. Yunhee kaget. "Ini bukan sampah," pikir Yunhee. Yunhee menyadari itu adalah magic stone. Yunhee makin kaget. Ternyata magic stone-nya ada banyak. Yunhee melihat batu itu terlihat sangat mahal. Dan dia juga menemukan Heavenly Sword punya Dojun. Dia berpikir, kok ada logam aneh, apa dibuang saja? Buang aja, itu gak guna. Dan yang terakhir, kartu Hunter Dojun pun dilihat Yunhee. Kita balik lagi ke pertarungan. Yeji berhasil memotong tangan si troll. Yeji dia dikeroyok dari belakang. Troll menyerang Yeji dan membuatnya terdorong. Pertarungan berlanjut terus. Yeji berhasil menumbangkan beberapa troll yang berjumlah 9. Sungmin yang membantu, dia malah terdesak oleh satu troll. Lalu Hojun dan Taesung ikut membantu Sungmin. Mereka bertiga mengeroyok satu troll. Yeji sepertinya dia sudah kehabisan tenaga, namun troll masih tersisa. Yeji sudah tidak bisa bertarung lagi. Namun dia teringat Dojun. Dia pun tidak mau menyerah. Yeji melesat maju menyerang troll. Tapi serangannya menjadi lemah dan mampu ditangkis oleh troll. Troll yang satunya lagi pun bersiap menyerang Yeji yang pertahanannya terbuka. Tapi tiba-tiba troll itu terhenti dan ambruk. Yeji heran kenapa troll itu tiba-tiba ambruk. Ternyata Dojun diam-diam ikut membantu karena melihat Yeji yang bisa kena serangan troll. Lalu sembunyi lagi. Yeji menebaskan pedangnya ke troll dan berhasil mengalahkannya. Dojun menghampiri Yeji dan menanyakan keadaannya. Dojun menyuruh mereka untuk istirahat dulu sebelum melanjutkannya lagi, karena terlihat mereka sepertinya tidak baik-baik saja. Mereka pun beristirahat, lalu melanjutkan berburu. Setelah beberapa jam berburu, jumlah monster pun sudah banyak berkurang dari 280 menjadi 171. Dojun melihat tabnya dan 60% dari rift telah dipetakan. Mungkin ini bisa selesai dalam 1 hari, pikir Dojun. Dan tidak hanya itu, Dojun melihat Yeji semakin kuat. Jumlah mana yang dimiliki Yeji meningkat 2 kali lipat.
Mereka sudah kelelahan. Hojun meminta untuk beristirahat sebelum lanjut berburu. Tapi Dojun mengatakan ke semuanya untuk siap bertarung karena ada musuh sejauh 200 meter di depan mereka dan sangat kuat. Lalu muncullah si monster itu. Hojun dan teman-teman bergetar merasakan aura yang menakutkan. Dari yang terlihat, sepertinya monster itu adalah Troll Champions Monster. Monster troll itu menggerang lalu mengeluarkan bola cahaya di mulutnya yang diarahkan ke Yeji dan teman-teman. Bijudama versi troll. Yeji yang berada paling depan tidak akan sempat untuk menghindari serangan itu. Dojun melihat serangan itu kuat sekali. Yeji bisa mati bila terkena serangan itu. Dia pun langsung melindungi Yeji dari serangan itu. Mata Yeji langsung terbuka lebar melihat Dojun terkena serangan. Yeji memanggil-manggil Dojun yang hilang dalam sekejap. Mereka bertiga langsung berlindung di balik batu dari serangan itu. Sungmin bertanya, apa yang terjadi? Apa ada yang terkena serangan? Karena serangan itu tidak melewati mereka. Hojun merundukkan kepala Taesung. Merunduk, goblok. Satu serangan aja kau bisa mati. Yeji menemukan Dojun. Dia terbaring di dekat batu. Dojun pingsan atau mati atau pura-pura. Yeji membangunkan Dojun, tapi Dojun tidak bangun-bangun dan juga tidak bernafas. Yeji pun menangis. Maafkan aku, Tuan Li. Pada akhirnya aku tidak bisa melindungimu. Maafkan aku. Yeji memeluk Dojun. Sungmin melihat Yeji dalam posisi yang berbahaya. Ia bergegas untuk menyerang monster itu. Sungmin mengatakan monster itu akan butuh waktu untuk menyerang lagi. Ini adalah kesempatan kita untuk melawannya. Brengsek, ayo, kata Hojun. Hojun menyuruh Taesung dan Sungmin mengambil posisi ke kanan dan dia akan mengambil posisi depan. Namun nyatanya monster itu tidak butuh waktu lama untuk bisa mengeluarkan serangan itu lagi. Hojun yang sudah berada di dekat monster itu, mampus, serangannya lebih cepat dari yang kita kira. Hojun pun kena telak. Serangan itu membuatnya terpental. Tamengnya juga hancur. Sungmin meluncurkan serangan. Aku adalah lawanmu. Kau lebih baik fokus kepadaku saja, bajingan. Yeji bersedih dan mengingat pertemuan pertamanya dengan Dojun. Tiba-tiba saja Yeji mendapat notif. Anda telah memenuhi kondisi untuk mempelajari skill baru. Anda telah mempelajari skill Vow. Sumpah. Sungmin terus-terusan menahan si monster troll itu, membuat troll itu marah, lalu mengincar Sungmin dengan troll dama. Sungmin berusaha menghindar, ledakannya membuatnya terlempar. Sungmin terbanting dan punggungnya kesakitan, bukan karena serangan troll, tapi kena batu. Hojun yang masih terbaring berkata, matilah seperti itu, goblok. Ini semua salahmu. Kau sok berani padahal gak guna. Sungmin menangis kesakitan. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Yeji mendapat notif informasi skill Vow rank S tipe pasif. Efeknya, sebuah skill untuk mengucapkan sumpah kepada target yang dituju sebagai tuannya. Vow Blessing akan muncul jika player berada dalam jangkauan 500 meter dari tuannya. Namun jika tuannya dibunuh oleh musuh, maka player tersebut akan mendapatkan penalti yang sangat berat. Vow Blessing, seluruh status akan meningkat sebesar 100%. Damage yang diterima akan dikurangi sebesar 50%. Menjadi imun terhadap segala efek status. Penalti, level player, dan skill akan di-reset. Lord saat ini tidak ada. Apakah Anda akan memilih Lee Dojun sebagai tuanmu? Setelah memilih tidak akan bisa diubah. Yeji terheran mendapat notif tersebut dan terbesit, mungkinkah Tuan Lee masih hidup. Yeji pun menggenggam tangan Dojun dan memilih Dojun menjadi tuannya. Lalu jendela notif muncul. Anda telah memilih tuan. Tuan Anda berada dalam jangkauan 500 meter. Skill Vow Blessing telah diaktifkan. Ke Hojun guys. Hojun berusaha menahan monster troll untuk teman-teman sampai nangis-nangis, berusaha sekuat tenaga mengulur waktu untuk Sungmin yang sedang disembuhkan oleh Taesung.
Tiba-tiba saja Yeji melintas dengan cepat sambil menyuruh Taesung untuk menyembuhkan Dojun. Sungmin yang melihat Yeji, dia tiba-tiba saja jadi sehat kembali. Hojun yang melihat itu tercengang. Hah, si bajingan itu. Hojin yang lengah, dia terkena ledakan dari serangan si monster troll. Dojun membuka matanya. Dia merasakan Yeji jadi lebih kuat lagi. Dia juga heran kenapa ada notif Yeji telah menjadikannya sebagai tuan. Dojun sebenarnya ingin keluar, tapi dia pikir itu akan terlihat aneh. Dia kan habis kena serangan yang kuat, jadi dia diam dulu sajalah. Yeji kini berhadapan dengan si monster troll. Dengan kecepatannya berhasil terus menghindari serangan monster troll. Si monster troll geram, serangannya terus dihindari. Dia mengeluarkan serangan baru. Dia menyemburkan api untuk menyerang Yeji. Yeji kaget yang tiba-tiba diberi serangan api. Dia pun melompat dan terjatuh. Lalu tiba-tiba saja monster troll berada di atas Yeji dan bersiap menginjak Yeji. Namun ia diserang dari belakang oleh Sungmin. Perhatiannya pun beralih. Sungmin menyuruh Yeji untuk fokus pada serangannya. Dia akan mengalihkan perhatiannya. Yeji pun mendapat kesempatan untuk menyerangnya. Langsung saja pedang Yeji menebas tangan monster troll. Lalu monster troll langsung memukul Yeji. Yeji terpental. Lalu Sungmin menyerang monster troll dan juga meledakkan tanah sehingga terbuatlah asap yang menghalangi pandangan monster troll. Yeji langsung bersiap dengan pedangnya yang beraura untuk menusuk tubuh monster troll. Dan saat asapnya hilang, Yeji langsung meluncur dengan cepat, menusukkan pedangnya mengenai perut bagian kanan monster troll. Lalu Yeji dari belakang monster troll menebas-nebas tubuh bagian belakang monster troll sampai teriak kesakitan, "Mati kau!" Namun si monster ini masih mampu untuk berdiri dan juga melakukan serangan ke Yeji. Dia ingin menghantam Yeji, tapi Yeji cepat. Dia memutar tubuhnya lalu menendang muka jelek si monster troll sampai giginya patah. Si troll jelek jatuh bertekuk lutut. Yeji langsung aja lagi menendang muka si monster troll dan jatuhlah si monster troll. Kemudian Yeji menatap si troll dengan pandangan mata yang marah. "Selesai," kata Yeji. Yeji menusukkan pedang auranya ke kepala monster troll. Dan itu mengakhiri pertarungan. Sungmin menghela nafas. Phew, semuanya berakhir hampir saja. Hojun dengan sedikit kesal. "Itu benar, gara-gara kau kita hampir mati." Dojun mengamati dari jauh, melihat sepertinya ilmu pedang Yeji semakin baik. Tapi masih harus terus belajar lagi sih, pikir Dojun. Yeji dan Taesung melihat Dojun sudah bisa berdiri. Taesung heran kenapa Dojun bisa baik-baik saja. Yeji pun berlari memeluk Dojun dengan senang. Sungmin kesal dong. "Cih, zombie sialan emang." Taesung mencoba untuk memulihkan Dojun. Dia heran, keringat dingin. Kenapa skill healnya tidak bekerja? Yeji bertanya apakah Dojun tidak terluka sama sekali. Dojun menjawab dia tidak yakin, tapi sepertinya emang begitu. Mereka pun mengakhiri perburuan monster, lalu membagi-bagi magic stone. Tapi bagi Dojun yang pegawai negeri, ilegal baginya untuk mencari uang di dalam rift. Hojun yang selalu tersenyum makin tersenyum. Namun Dojun meminta bantuan pada teman-teman agar mereka memberikan reward tambahan dari monster champion untuk diberikan kepada Yeji. Rewardnya adalah sebuah pedang. Mereka setuju. Ya, yang mengalahkannya juga Nona Yeji, kata mereka. Yeji sangat senang sekali mendapatkan senjata baru. Tiba-tiba Dojun merasakan ada yang datang. Ternyata itu Hunter Rank S, Kang Min Hyuk dan Han Min Ji. Mereka datang untuk membersihkan rift ini. Min Hyuk melihat monster orc yang telah terbunuh, lalu memuji Yeji yang sepertinya sudah bertambah kuat. "Luar biasa Nona Yeji," kata Min Hyuk. Dojun berkata dengan wajah yang ngeselin dikit, "Itu semua berkat baju yang didapat dari hadiah. Seperti yang kau lihat, ia sedang mengenakannya." "Tuan Kang Min Hyuk." Min Hyuk auto kesal.
Lalu Han Minji mengajak Min Hyuk untuk pergi dulu karena mereka masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu Minji memberikan kartu bisnis. "Jika Anda merasa ingin melakukan transfer, tolong hubungi kami," kata Minji pada Dojun. Dojun bertanya-tanya, apa maksudnya? "Memberikan Nona Yeji pastinya," ucap Minji. Dojun dengan tegas, "Namamu Han Minji kan? Aku sama seperti semua orang. Aku yakin kebanyakan orang seperti itu. Tapi aku tidak mempedulikan apa yang orang pikirkan terhadapku. Aku tidak peduli jika ada orang diperlakukan seperti benda yang diperjualbelikan. Tetapi jika orang itu adalah orangku, itu akan menjadi cerita berbeda," kata Dojun sambil merobek-robek kartu bisnis Nona Han Minji. Minji merasakan sesuatu yang berbeda. Dia berkeringat. Dojun menegaskan lagi, "Ini akan menjadi peringatan terakhir. Jangan pernah berkata berikan kepadaku. Itu sangat menyinggung," ucap Dojun dengan aura intimidasinya. Dojun akhirnya pulang. Yunhee menyambut Dojun. Yunhee kepikiran, dia ingin bertanya sesuatu ke Dojun tentang itu. Yunhee melamun. Berpikiran Dojun jadi pegawai biasa pada siang hari dan jadi hunter di malam hari bersama Nona Yeji. Yunhee kesal, itu tidak boleh. Yunhee lupa dia sedang memasak air dan tidak sengaja menyenggol tekonya. Dojun dengan refleks yang cepat menangkap teko itu. Yunhee belum sadar tekonya kan sudah panas. Dia sadar dan langsung kaget melihat Dojun memegangi teko panas. "Ini gak begitu panas kok, mungkin airnya belum mendidih," kata Dojun. Tapi Yunhee melihat tekonya sudah mendidih berasap. Yunhee sangat khawatir. Dojun mengatakan tidak apa-apa, ia baik-baik saja. Yunhee jadi murung, semua gara-gara dia. Dojun menanyakan apa yang dipikirkan Yunhee. Yunhee bilang, tidak ada." Lalu Yunhee pergi mengambil sepucuk surat dan diberikan pada Dojun. Surat itu berisi informasi hari pertama masuk Akademi Hunter. Yunhee malu-malu. Dia berharap Dojun bisa datang. Dojun berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin dia bisa datang." Yunhee auto senang guys. Keesokan harinya, Dojun meminta cuti kerja setengah hari untuk Senin depan. Si bos menanyakan atas dasar apa. Dojun kebingungan tidak menjawab. Si bos mengatakan di hari itu Hyuksu ada perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis yang mengharuskan seluruh organisasi yang terlibat untuk hadir. Dan perjalanan bisnisnya adalah mendatangi upacara masuk Akademi Hunter. Dojun terseret. Lalu Dojun bertemu Hyuksu dan berbincang-bincang. Lalu meminta agar dia yang akan pergi. Dojun menceritakannya dia punya anak perempuan. Dijelaskanlah oleh Dojun dan Hyuksu setuju. Tibalah hari penyambutan murid baru Akademi Hunter. Dojun pergi ke sana untuk menghadiri acara tersebut. Dojun merasakan suasananya sangat ramai sekali. Mungkin karena ini adalah sekolah mahal, pikir Dojun. Tiba-tiba terjadi keributan karena orang-orang melihat hunter rank A, yaitu Han Minji. Dojun berpura-pura tidak melihatnya. Dia berpikir terlibat dengan Minji akan menjengkelkan. Namun Han Minji menoleh dan melihat Dojun. Dojun auto kesal. Lalu Minji menyapa Dojun dan meminta maaf atas kejadian di dalam lift karena bertindak gegabah. Orang-orang yang melihat tingkah Minji keheranan dan berpikir apakah orang itu orang yang lebih tinggi atau mungkin dia rank S. Dojun menyuruh Han Minji untuk berhenti melakukan itu karena dilihat banyak orang. Lalu Minji memberikan kontaknya, siapa tahu Dojun membutuhkannya, dan Minji bersedia membantu kapan saja. Upacara masuk pun akan segera dimulai. Semua orang telah berkumpul di dalam ruangan. Yeji terlihat sangat ceria guys. Han Minji dari atas, dia memperhatikan Dojun. Dia merasakannya lagi. Dia merasa Dojun itu bukan orang biasa. Pancarannya berbeda. Tuan Lee menyembunyikan kekuatannya. Kita tunggu aja, suatu saat pasti dia akan terjun ke dunia kita.
kita, pikir Minji. Dojun mencari-cari Yunhee. Dia melihatnya. Dia berpikir, hebat juga aku bisa menemukannya. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi seorang ayah? Cekikik, Dojun tertawa. Kembali ke acara. Ternyata petinggi Hunter juga datang. Yongchul, kepala markas asosiasi Hunter. Mereka juga memanggil Han Minji dari Guild Icarus. Lalu perwakilan dari para murid juga berpidato. Orang-orang berbisik-bisik membicarakan gadis itu. Bukankah dia adik dari orang yang dirumorkan seorang Sword Emperor itu? Tidak disangka dia adalah adik dari rank S nomor 1. Aku dengar dia sekarang berada di rank A. Wah, itu sama saja dia sudah menjadi seorang hunter. Dojun pun melihat gadis itu. Anak kecil, kata Dojun. Dojun ceria mengingat kata-kata Yunhee. Yong berkata akan menjadi super terkenal suatu saat nanti. Dan acara pun selesai. Yunhee menemui Dojun di luar. Tidak lama kan ayah, kata Yunhee. Upacara masuk apa yang mengambil waktu 2 jam? Ucap Dojun. Dojun memberikan bunga untuk Yunhee. Yunhee sangat senang guys. Yunhee masuk kelas D. Pembagian kelas tergantung dari nilai. Kelas dibagi dari A sampai F. Dojun menyemangati Yunhee. Lakukan yang terbaik. Aku yakin kalau itu kamu pasti bisa. Mereka mau pergi makan. Yunhee tahu tempat makan yang enak. Tiba-tiba saja mereka melihat orang-orang berkerumun. Yunhee tercengang. Ternyata di sana ada pemimpin asosiasi Hunter dan juga Nona Han Minji. Yunhee makin kaget lagi. Di sana ada juga Lee Gang-hyun, hunter terbaik dari Sword Emperor. Minji menyapa menanyakan apakah Dojun sudah makan. Yunhee tersambar petir. Ayahnya kenal Han Minji. Minji mengenalkan Dojun pada kepala markas asosiasi Hunter. Sebuah kehormatan untuk bertemu denganmu, kata Jung Yongchul. Justru kehormatannya ada pada saya, balas Dojun. Minji bertanya apakah ini adik perempuannya Dojun. Dojun mengatakan dia anak perempuanku. Minji sambil bertanya namamu siapa pada Yunhee. Otaknya berpikir dengan keras. Mendengar Yunhee anaknya Dojun. Dojun menjelaskannya. Ya begitu. Dari belakang Pak Kepala muncul Lee Gang-hyun yang sedang mengomeli adiknya. Lalu Pak Kepala memperkenalkan Lee Gang-hyun pada Dojun. Lee Gang-hyun, Sword Emperor. Dojun dan Gang-hyun saling menatap. Mereka seperti saling merasakan sesuatu. Wey, orang kuat sama orang kuat selalu saling merasakan sesuatu. Lalu Pak Kepala juga memperkenalkan Lee Anju, adiknya Lee Gang-hyun. Yunhee terpaku melihat rankers nomor 1 tepat di depannya. Lee Gang-hyun adalah penemu yang mengembangkan penggunaan Sik dan Yeom yang digunakan sekarang ini. Yunhee gemetar keringatan, tidak percaya Lee Gang-hyun, sang Sword Emperor, berada di depannya. Padahal kalau kau tahu, ayahmu lebih ngeri loh, Yunhee. Han Minji hanya tertawa melihat tingkah Yunhee. Dengan tingkah konyol, Lee mengatakan, apa Anda juga seorang hunter? Semangat, Anda cukup hebat kelihatannya. Dojun menjawab, tidak, dia bukan hunter. Lee dengan muka serius mengatakan, sayang sekali, aku yakin Anda akan menjadi hebat jika menjadi hunter. Dojun menilai si Lee ini cukup jeli. Dojun berterima kasih atas pujiannya. Tapi Dojun sudah senang menjalani keadaan seperti sekarang ini. Lee menyuruh adiknya untuk menyapa. Namun dengan sombong, Enju mengatakan ia tidak tertarik dengan orang yang lebih lemah darinya. Tapi Enju takluk sama kakaknya. Dia pun menyapa dengan muka datar dan mengatakan, aku tidak mengakuimu pak, pada Dojun. Kayaknya calon beban ini manih. Ya, pertemuan dan perkenalan mereka pun selesai. Yunhee dan Dojun pun diajak makan bersama. Mereka pun makan bersama di tempat VIP di kalangan para hunter. Minji hanya beberapa kali datang ke sini. Tapi Pak Yongchul setiap hari, katanya. Enju tidak peduli dengan ocehan Pak Yongchul.
Lalu Yunhee mencoba makanannya. Yunhee langsung terbang, merasakan makanan yang enak. Bagaimana bisa makanannya seenak ini? Ucap Yunhee. Makanlah sebanyak yang kamu mau, kata Pak Yongchul dengan tersenyum. Tiba-tiba Enju berucap kampungan pada Yunhee. Dia langsung dimarahi kakaknya. Tapi Yunhee berkata, tidak apa-apa. Dojun langsung makan banyak. Dojun marahlah pastinya, mengkambungkan diri. Hihi. Lalu Minji menawarkan Yunhee untuk melakukan asesmen awal. Dojun mukanya bertanya-tanya, tidak tahu apa maksudnya asesmen awal itu. Enju dengan sombong menjelaskan, asesmen adalah mengukur potensial skill hunter dengan mesin khusus. Meski kau tidak harus jadi hunter untuk melakukannya, tapi karena itu sangat mahal, tidak semua orang bisa melakukannya, kata Enju yang jelas menyindir Dojun pastinya. Gang Yun langsung marah. Enju mengelak, aku hanya menjelaskannya. Yunhee sepertinya ingin, tapi dia menolak karena dia gak bisa membayar biayanya. Tiba-tiba Pak Yongchul menawarkan dia yang akan menanggung biayanya. Yunhee dengan senang mau melakukannya. Kalau begitu baiklah, kata Gang Hyun. Gang Hyun juga menawari Dojun untuk sekalian melakukannya. Dojun menolak sih, aku akan pas. Tapi mereka bertiga agak memaksa. Pak Kepala menyuruh mencoba saja. Ini adalah kesempatan langka. Gang Hyun juga sangat penasaran, ingin agar Dojun melakukannya. Dojun dengan terpaksa, baiklah, aku akan mengikutinya. Mereka memulai tesnya. Yunhee masuk ke dalam mesin. Hasilnya pun keluar. Minji melihat hasil tesnya. Yunhee mempunyai potensial rank A. Skill yang akan mungkin dibangkitkannya adalah rank A. Yunhee cukup senang. Gang Hyun juga memujinya. Itu cukup langka. Potensial tersembunyimu pasti luar biasa. Minji mengatakan pada Dojun, sepertinya kamu akan hidup dengan baik di masa depan. Begitu kan Tuan Lee? Enju juga sedikit mengakuinya, walau sambil sundere sih. Dan Yunhee senang banget. Sekarang adalah giliran Dojun. Enju kumat lagi. Ini buang-buang waktu. Lebih baik minum kopi atau jalan-jalan, kata Enju. Dojun pun memasuki mesin. Dojun sih merasa jengkel melakukan ini. Dia merasa harusnya tetap menolak permintaan mereka karena akan menyebalkan jika hasil yang muncul malah menjadi aneh. Dan juga sepertinya mereka memiliki kecurigaan terhadapku, kata Dojun. Dojun berpikir, jadi ini memindai dengan mana yang meresap ke seluruh tubuh. Namun Dojun tidak membiarkan mana itu memindai tubuhnya. Dia memblokirnya. Minji sangat penasaran dengan hasilnya, tapi dia heran. Hasilnya menunjukkan tidak dapat mengukur potensial player. Mereka bertanya-tanya, apa ini pernah terjadi sebelumnya? Apa perlu mencoba lagi? Kata Lee Gang Hyun. Enju mengoceh, sepertinya ia tidak punya bakat untuk menjadi seorang hunter. Bukankah sudah kubilang, lol. Minji masih berpikir ini tidak masuk akal karena dia yakin Dojun itu mengerikan. Walaupun seseorang tidak berkemampuan, setidaknya pasti menunjukkan rank F atau E. Minji meminta Dojun melakukannya lagi. Ini pasti ada yang salah. Namun Pak Yongchul menolaknya karena jika seseorang melakukan pemindaian beberapa kali, itu akan memberikan beban pada tubuh. Lee Gang Hyun juga berpendapat itu memang aneh. Ya sudahlah, mungkin ada kesempatan lagi nanti. Mungkin hasilnya akan berbeda jika Dojun sudah memperkuat tubuh. Pak Yongchul menambahkan, memang ada orang yang baru membangkitkan dirinya setelah melakukan pemerkuatan tubuh. Jadi Anda tidak perlu kecewa, kata Gang Hyun. Dojun terlihat dia sangat ingin segera pergi dari sini. Lalu Dojun pamit pergi.